Pemirsa, pemerintah kota Jakarta Utara bersama dengan kepolisian menemukan minyak kita kemasan botol dan plastik yang isinya tidak sesuai dengan takaran yang tertulis. Ya, sementara itu Polda Jawa Barat mengungkap praktik kecurangan isi kemasan minyak kita di Subang, Jawa Barat. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara bersama pihak kepolisian menggelar sidak di Pasar Waru, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Selasa siang. Dalam inspeksi mendadak ini, petugas menemukan 2 produsen minyak kita kemasan botol maupun plastik 1 liter yang isinya tidak sesuai dengan takaran tertulis. Atas temuan ini, pihak kepolisian Jakarta Utara akan menindak tegas produsen minyak tersebut. Dari 3 sampel yang kita uji, itu ada sampel yang memang full isinya 1 liter, tapi 2 sampel setelah kita uji isinya berkisar antara 800 sampai 900 mili, jadi tidak memenuhi 1 liter. Dan yang satu itu PT yang sudah dalam penyelidikan dari Barreskrim Polri, dan yang satu lagi akan kita dalami, akan kita lakukan penyelidikan, ya, apakah betul PT tersebut memang produksi di bawah dari 100 mili. Sementara itu, Polda Jawa Barat mengungkap praktik kecurangan isi kemasan minyak kita di sebuah rumah yang dijadikan pabrik di kawasan Subang, Jawa Barat. Dalam pengungkapan tersebut, pria berinisial K, pemilik pabrik minyak kita, ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. K yang pernah bekerja di pabrik minyak goreng sebagai komisaris ini dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan minyak goreng sawit menggunakan merek minyak kita yang tidak memenuhi SNI, yakni dengan mengurangi takaran. Minyak kita dengan berat bersih atau neto kurang dari 1 liter, hanya kurang lebih 760 ml. Jadi kurang dari 1 liter. Pelaku telah memproduksi sekitar 44 ton minyak dan mengedarkan ke pengecer pasar dengan harga di atas head Rp15.700 sampai Rp16.000 dengan keuntungan selama sebulan Rp266 juta. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan izin perusahaan yang sudah kadaluarsa atau telah dibekukan oleh Kementerian Perdagangan. Berakhir izin NSI-nya pada awal Januari 2025 ini dan telah dibekukan, makanya untuk operasionalnya tidak berizin. Terus keberadaan K itu dia menggunakan K seolah-olah bahwa ini sudah ada izin, padahal sebenarnya tidak resmi. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa mesin serta ribuan botol minyak kita siap edar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lantas pemirsa, bagaimana kondisi minyak kita di pasaran? Langsung saja akan kami tanyakan ke rekan kami Hamzah Hasibuan di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat pagi jelang siang, Hamzah. Kira-kira di lokasi Anda melapor saat ini, minyak kita yang sesuai dengan takaran ini sudah makin banyak atau justru stok lamanya ini yang masih dipajang oleh pedagang? Ya, selamat pagi Arista Ocha dan juga pemirsa. Kami saat ini sedang berada di Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana kami juga sempat kesulitan untuk menemukan stok terkait dengan minyak kita yang sebelumnya ini sempat dikabarkan berbeda takaran dengan yang berada di pasaran. Di sini kami akan coba memperlihatkan kondisi dari stok minyak kita. Sebelumnya kami ini tim sempat berkeliling untuk mencari di mana sebenarnya ataupun apakah masih banyak stok dari minyak kita yang berada di pasaran, dan di sini kami menemukan bahwa sudah sulit ditemukan untuk minyak kita yang bisa ditemukan di Pasar Senen sendiri. Di sini kami bisa menemukan salah satu kemasan 1 liter
yang sebelumnya ini sempat dikabarkan memiliki takaran yang berbeda, di mana tertuliskan isi bersih dari minyak kita ini sebanyak 1 liter, namun ada beberapa oknum yang membuat takaran menjadi hanya 750 liter hingga 840 liter. Selain itu, minyak kita yang di harganya ini untuk masyarakat ke bawah ini di sekitaran Rp15.700 per liternya saat ini agak sulit untuk ditemukan. Di sini kami juga menemukan kemasan yang lebih besar, yaitu di kemasan 2 liter minyak kita, dan ini merupakan kemasan yang lebih sulit untuk ditemukan karena biasanya minyak kita ini dijual dengan kemasan per liter, yaitu dengan harga Rp15.700 per liternya. Dimana kami juga sempat bertanya kepada beberapa pedagang yang ada di Pasar Senen ini, setelah adanya kasus minyak kita yang dikabarkan ini berbeda takaran dengan yang tertulis di kemasan ini, masyarakat cenderung untuk tidak membeli terkait dengan minyak kita yang terdapat di Pasar Senen kali ini. Saya juga saat ini akan coba bertanya dengan salah satu pedagang yang ada di Pasar Senen. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa izin Pak? Saya dengan Bapak Tobing. Oke, izin Bapak, saya ingin bertanya terkait dengan stok minyak kita yang ada di Pasar Senen sendiri ini bagaimana Pak? Kalau stok minyak kita ini agak sulit. Artinya kita mesan 2 dus aja bisa 1 dus, itu juga sulit gitu lah. Kemungkinan ada karena udah kasus ada kurang dari takaran. Nah, ya oknum lah suaranya gitu. Oke Pak, terkait dengan masyarakat sendiri setelah adanya isu dikurangi jumlah takaran, apakah masyarakat masih membeli minyak kita ini atau gimana Pak? Otomatis dia udah bertanya juga, ini sesuai nggak dengan apa yang tertera di labelnya gitu loh. Banyaknya itu loh. Nah, ya kita cuma menerangi ya sesuai ini kita jual gitu loh. Nah, kalau mengenai isinya kita kan nggak tahu. Nah, gitu aja. Baik Pak, untuk di Pasar Senen sendiri ataupun kios Bapak ini, apakah sebelumnya ada pemeriksaan dari Pemda setempat Pak untuk sidak terkait minyak kita ini Pak? Kalau di tempat saya ya umumnya belum ada sih sidak. Nah, mungkin suatu saat mungkin mereka datang atau mungkin di sebelah atau di dalam kios ada mungkin. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, Arista Ocha dan juga pemirsa, selain dari minyak kita ini kami juga sempat memantau harga dari beberapa bahan pangan yang ada di Pasar Senen ini terkait dengan hari ke-12 dari bulan Ramadan. Di sini bisa saya perlihatkan, izin Bapak saya memperlihatkan cabai di sini. Di sini ada cabai rawit yang saat ini harganya ini paling mahal menurut penuturan dari beberapa pedagang di sini, karena dari harga cabai rawit ini bisa mencapai Rp100.000 per kilogramnya, Arista Ocha dan juga pemirsa. Selain itu di sini juga ada beberapa bahan lain yang harganya cukup tinggi setelah memasuki momen bulan Ramadan, yaitu ada bawang merah di sini. Saya akan coba memperlihatkan. Bawang merah ini dikabarkan ataupun rata-rata harga yang kami temui di Pasar Senen Jakarta Pusat ini berada di kisaran Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk bawang putih sendiri ini berada di kisaran harga Rp50.000. Hal ini berbeda dibandingkan dengan hari biasanya, di mana kami sempat bertanya kepada pedagang bahwa bawang putih dan bawang merah ini sebelumnya berada di harga sekitaran Rp30.000. Sedangkan untuk yang lainnya di sini ada cabai rawit hijau juga. Untuk cabai rawit hijau ini juga sebenarnya harganya masih stabil, namun jika dibandingkan hari biasa ini juga memiliki peningkatan yang cukup tinggi di harga di sekitar 65.000, betul Bapak ya? Ya. Di sekitar 60 hingga 70 ribuan di Pasar Senen Jakarta Pusat kali ini. Selain itu juga ada beberapa bahan lain seperti daging yang dikabarkan juga meningkat setelah memasuki bulan Ramadan ini. Sementara itu Arista. Baik. Iya, baik, terima kasih Hamzah melaporkan langsung dari Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Iya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan 1 tersangka dalam kasus minyak kita. Polisi mengungkap modus licik dari pabrik produksi minyak kita yang tidak sesuai kemasannya. Praktik licik minyak kita diungkap Dirtipidum Deksus Bareskrim Polri usai menggeledah sebuah rumah produksi minyak kita di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dari lokasi ini, polisi menemukan bukti bahwa minyak kita serta mesin produksi. Dan dari penggeledahan, Bareskrim Polri menetapkan 1 tersangka berinisial AWI yang berperan sebagai pemilik serta pengelola rumah produksi minyak kita.
tertera di mesinnya volume yang akan dimasukkan ke dalam botol. Sudah disetting di situ. Yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara manual dengan menuangkan sampel-sampel minyak kita yang ada di kemasan yang sudah diproduksi, ternyata literasinya atau ukurannya berbeda dengan yang ada tertera di kemasan. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Pemirsa, terkait dugaan kecurangan minyak kita, Bareskrim Polri juga telah memeriksa PT Tunas Agro Indo Lestari di Sepatan Kabupaten Tangerang, namun kemudian PT Tunas Agro ini membantah melakukan kecurangan dan sesuai takaran. Kita di sini timbangan ikuti prosedur ya. Kita nggak mungkin pakai timbangan sampai 750, sampai 700 minimal itu kan yang di kita nggak seperti itu. Jadi kita menimbang yang berat bersihnya pot. Jadi timbangannya bagus gitu. Sedangkan yang diperiksa ini kan berita yang sekarang kan mengatakan kalau minyak Tunas Agro mengatakan minyaknya timbangnya berkurang. Tindakan buktinya nggak ada. PT kita. Cuma yang diperiksa itu bukan PT di sini. Nah, kita di sana kan pas ada pemeriksaan di sidak di Lenteng Agung ya, Pak Menteri. Yang di sana bukan PT Tunas Agro doang yang dibuka, tapi ada botolan. Yang di botolan tuh timbangannya memang berkurang. Sedangkan kalau timbangan yang POTS punya Tunas Agro itu pas. Berarti artinya dari PT Tunas Agro sendiri itu sudah sesuai. Betul, sudah sesuai. Misalkan literannya itu 2 liter, berarti di dalamnya juga itunya 2 liter ya Pak? Tidak dikurangi gitu? Ya, kalau 2 liter paling 1.800 lebih. Ya, ini nggak sampai 1.700 yang kita. Yang 1 liter 900 lebih, nggak sampai 800 mili. Memang ketentuannya memang nggak full gitu? Memang ketentuan yang sebenarnya itu kalau 1 liter memang tidak 1 liter atau gimana? Enggak, kalau 1 liter memang tentuannya memang kan itu kan minyak. Minyak beratnya kali 0,9 lagi. Jadi 1 liter kali 0,9 900 mili jatuhnya. Enggak kayak beratnya enggak kayak berat air. Memang dari sananya dari pusat. Betul, dari sananya.